Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu kompetensi dasarnya. 3.3 Menganalisis konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan dapat menganalisis permintaan, menganalisis penawaran, menganalisis pasar, mendeskripsikan harga. Nah adik-adik, dalam ilmu ekonomi kita dapat mengetahui ada permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling berkaitan dan membentuk harga. Permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu, sedangkan penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli dan yang bertindak sebagai penawaran adalah penjual. Jika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dan jika keduanya sepakat, maka terbentuklah suatu harga tertentu. Nah adik-adik, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu materi permintaan. Untuk materi permintaan, ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, faktor-faktor permintaan. Yang ketiga, jenis-jenis permintaan. Yang keempat, hukum permintaan. Dan yang kelima, kurva permintaan. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian permintaan. Permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor permintaan. Nah, ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan. Kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu harga barang. Karena jika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan juga akan naik. Dan jika pendapatan masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan turun. Yang ketiga, selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap barang naik, maka jumlah permintaan juga akan naik. Dan jika selera masyarakat terhadap barang itu turun, maka jumlah permintaan akan turun. Yang keempat, kualitas barang. Jika kualitas barang bagus, maka jumlah permintaan akan naik. Dan jika kualitas barang kurang bagus, maka jumlah permintaan akan turun. Yang kelima, harga barang lain. Jika harga barang lain lebih murah, maka masyarakat cenderung lebih memilih membeli barang tersebut. Contohnya, jika harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Yang keenam, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan akan naik. Dan semakin sedikit jumlah penduduk, maka permintaan akan berkurang. Yang ketujuh, ramalan masa depan. Apabila suatu barang nilainya akan naik di masa yang akan datang, maka permintaan terhadap barang akan meningkat. Contohnya, permintaan terhadap emas karena setiap tahun nilai emas terus meningkat. Poin yang ketiga, jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan terbagi menjadi 2, yaitu permintaan menurut daya beli dan permintaan menurut subjek pendukung. Permintaan menurut daya beli terbagi menjadi 3, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai kemampuan membayar
atau daya beli. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang disertai kemampuan membayar atau daya beli, tetapi belum terjadi transaksi pembelian. Dan yang ketiga, permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak disertai kemampuan membayar. Untuk selanjutnya, permintaan menurut subjek pendukungnya. Yang pertama ada permintaan individu, dan yang kedua ada permintaan kelompok. Permintaan individu yaitu permintaan yang dilakukan perorangan atau individu. Contohnya, permintaan buku pelajaran yang dilakukan pada tahun ajaran baru. Yang kedua, permintaan kelompok, yaitu permintaan yang dilakukan konsumen secara keseluruhan dalam suatu pasar. Contohnya, permintaan cabai merah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Harapan Jaya. Poin yang keempat yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan apabila harga suatu barang atau jasa naik dan faktor-faktor lain tetap atau ceteris paribus, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan berkurang atau turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa turun, maka permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat atau naik. Poin yang kelima yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan yaitu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, sebelum membuat kurva permintaan, terlebih dahulu kita harus membuat tabel harga dan permintaan terlebih dahulu. Nah, di bawah ini ada harga dan permintaan terhadap jeruk. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Nomor 1, harga per kilo 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Harga 12.500 20 kilo, harga 10.000 30 kilo, harga 7.500 40 kilo, dan harga 5.000 50 kilo. Nah, kita bisa lihat kurvanya. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, yaitu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, yang artinya semakin tinggi harga, maka permintaan semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika harga murah, maka permintaan akan semakin banyak. Nah, adik-adik, kita akan membahas materi yang kedua, yaitu materi penawaran. Poin-poin yang akan kita bahas pada materi penawaran yaitu yang pertama, pengertian penawaran, yang kedua, faktor-faktor penawaran, yang ketiga, hukum penawaran, dan yang keempat, kurva penawaran. Poin yang pertama yaitu pengertian penawaran. Penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Poin yang kedua yaitu faktor-faktor penawaran. Nah, di bawah ini ada 4 faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita mulai dari faktor yang pertama, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, sehingga penawaran akan berkurang. Dan sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka produsen akan menambah barang hasil produksi, sehingga penawaran akan bertambah. Yang kedua, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi akan bertambah, sehingga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka akan memacu produsen untuk meningkatkan hasil produksinya. Karena jika hasil produksi meningkat, maka penawaran akan semakin tinggi. Yang keempat, faktor-faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi sangat berpengaruh pada penawaran barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut yaitu bencana alam dan larangan impor. Poin yang ketiga yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan apabila harga barang atau jasa naik dan faktor lain tetap atau ceteris paribus, maka barang atau jasa yang ditawarkan juga akan bertambah atau naik. Dan sebaliknya, jika harga barang atau jasa turun, maka barang atau jasa yang ditawarkan juga akan turun. Nah, poin yang keempat yaitu kurva penawaran. Kurva penawaran yaitu
Grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu tabel harga dan jumlah penawaran per butir telur. Harga yang pertama 4.000, jumlah yang ditawarkan 100 butir. Harga 5.500, 125 butir. Harga 6.000, 150 butir. Harga 7.500, 175 butir. Dan harga 9.200 butir. Kita bisa lihat kurva penawaran di bawah ini. Kurva penawaran kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope positif, yang artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok bawah kiri ke pojok kanan atas. Adik-adik, untuk selanjutnya materi yang ketiga yaitu materi pasar. Nah, poin-poin yang akan kita pelajari pada materi pasar, yang pertama pengertian pasar, yang kedua fungsi pasar, dan yang ketiga macam-macam pasar. Poin yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar yaitu sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli. Poin yang kedua yaitu fungsi pasar. Fungsi pasar ada 3. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu bertujuan untuk memperlancar produksi barang. Yang kedua, fungsi pembentuk harga, yaitu untuk mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, fungsi promosi, untuk memperkenalkan hasil produksinya. Poin yang ketiga yaitu macam-macam pasar. Nah, kita mulai dari pasar menurut wujudnya. Yang pertama, pasar konkret, contohnya pasar induk, dan yang kedua, pasar abstrak, contohnya pasar bursa saham. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama, pasar barang konsumsi, contohnya pasar buah-buahan. Yang kedua, pasar barang produksi, contohnya pasar tenaga kerja. Menurut luas jaringan distribusi. Yang pertama, pasar setempat, contohnya pasar Klewer Solo. Yang kedua, pasar nasional, contohnya pasar modal BEJ. Menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama, pasar harian, contohnya pasar induk. Yang kedua, pasar mingguan, contohnya pasar hewan. Menurut organisasi atau strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, adik-adik, materi yang keempat yaitu materi harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar adalah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Nah, adik-adik, setelah kita membahas materi pada pertemuan kali ini, ada beberapa kuis untuk kalian. Yang pertama, di bawah ini, manakah yang termasuk kurva permintaan? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi pasar. Nah, itu tadi materi permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Adik-adik tetap semangat belajar ya, dan ingat, dengan lebih banyak belajar, tentu lebih banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Sampai jumpa.